Gimana perasaannya Yang menjelang merah ada lah pincunya. Itu yang paling merah. menjelang pernikahannya? Naomi, apa perasaannya Naomi? Hah? Nggak tahu. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak Ibu jemaat, kedua calon mempelai yang berbahagia pada saat ini. Untuk melalui firman Tuhan ini ada hal yang mau saya tanyakan kepada, silakan Bapak Ibu menjawabnya, bahkan daripada kedua calon mempelai ini silahkan menjawabnya. Bapak Ibu jemaat, ketika dulu berencana untuk menikah, apa tujuan dari Bapak Ibu ketika akan menikah? Yandi dan Naomi, ada apa tujuan kalian ketika kalian mau menikah? Ayo, spontanitas jawab. Apa tujuan kalian ketika kalian mau menikah? Hidup bahagia. Hidup berbahagia. Jemaat? Apa? Mau punya anak dan hidup berbahagia. Kita akan menjalani pernikahan, maka kita berkomitmen agar pernikahan yang kita bangun itu ada sampai selama-lamanya. Hidup pernikahan yang dibangun di atas rangkaian komitmen antara suami dan istri itu akan menjadi suatu hal yang indah. Komitmen untuk mengasihi, komitmen untuk terus mencintai, komitmen untuk menghormati, menghargainya, dan juga satu komitmen yang harus juga kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu komitmen untuk saling mendoakan. Menerima Naomi Angela Binoveran untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya. Saya, Yandi Baptis pertama, mengambil engkau, Naomi Angela Tinamberan, menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saudari Naomi Angela Tinamberan, apakah saudari mau menerima Yandi Baptis Pratama menjadi suami saudari dan berjanji setia kepadanya? Saya, Naomi Angela Tinamberan, mengambil engkau, Yandi Baptis Pratama, menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan atau kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan seluruh hidupku. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku,
dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Kita ucapkan pengakuan warga jemaat bersama-sama. Kami mengakui pernikahan yang baru kami saksikan ini. Kami mengakui pula bertanggung jawab dan memberikan sokongan kami terhadap saudara yang dibaptis Pratama dan Nomi Angela Tinamberan sambil mereka menjalani kehidupan yang baru. Harapan kami adalah agar kedua saudara ini bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain dan dapat membagikan cinta kasih itu kepada orang lain. Cuma silakan dulu, memulai silakan menghadap ke sini. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu sukacita yang sangat besar karena mungkin kami sendiri ikut juga secara pribadi merasa berbahagia dan tadi kami sangat tersentuh dari apa yang telah spontanitas dari mempelai pria bahwa komitmen suatu pernikahan itu tentu akan menuju suatu kebahagiaan dan mungkin apa yang telah disampaikan oleh Bu Pendeta tadi itu yang harus diingat karena itu adalah suatu nasihat melalui firman Tuhan untuk kedua mempelai berdua yang sebagai bekal, sebagai petunjuk untuk mereka berdua menangani hidup yang baru ini. Dan sekali lagi kami atas nama jemaat menyampaikan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru, dan kami mohon maaf karena hanya memberikan kartu nikah karena keterbatasan Alkitab kami, nanti mungkin menyusul. Jadi ini merupakan kado bagi kalian berdua, jadi jangan lupa kalau menerima Alkitab nanti ya sering dibuka karena tentang nasihat di dalam Alkitab itu lengkap, apalagi mengenai pernikahan. Karena kita yakin tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih agape, kasih ilahi dari Tuhan Yesus Kristus, itu akan tidak sempurna. Tapi karena disertai oleh kasih agape di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami yakin bahtera keluarga kalian akan tetap kokoh dan menjadi suatu batu karang yang teguh. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kiranya Maha Besar Tuhan dan dalam Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan mempelai yang berbahagia dan tentunya seluruh sidang jemaat. Dan kami langsung menyerahkan kartu nikah ini. Lampu hidup baru kepada ponakan kami Dandi dan Nomi, di mana pada siang hari ini kita sama-sama menyaksikan yang sudah diteguhkan oleh Ibu Pendeta. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi mari kita camkan, kita laksanakan, karena 3 hal yang disampaikan oleh Ibu Pendeta sangat betul-betul perlu kita dalami. Apa yang disampaikan 3 hal tadi, komitmen dalam hidup berumah tangga, kita harus punya komitmen yang permanen, sehingga apapun dalam kehidupan mengarung rumah tangga, kita perlu ada semacam komitmen.
seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah meneguhkan pernikahan kudus kepada kedua mempelai. Kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai, kemudian keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Kami ucapkan selamat atas semuanya. Saya Naomi Angela Dinenderan serta seluruh keluarga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai seluruh rangkaian acara pernikahan kami. Kami berdua mulai hari ini mengundang supaya Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga kami, supaya baik dalam suka dan duka kami berdua tetap setia sampai maut memisahkan kami. Orang yang berumah tangga itu sebenarnya punya dua guru, ya. Satu gurunya mertuanya, satu guru bapak ibunya. Jadi menyatukan kedua belah pihak ini cukup berat, ya, karena didikannya itu berbeda. Nah di situ kita saling ada pengertian, ya, ada kurang lebih ada saling mengalah. Jangan kita mempertahankan ego kita, ya, supaya kita itu hidup damai, hidup sejahtera seperti yang sudah disampaikan siang hari tadi, bahwa kamu bukan lagi dua orang tetapi satu adanya, ya. Jadi si Yandi ini harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Tuhan, ya. Dan Naomi juga dia harus mengasihi suaminya seperti kepada Tuhan, ya. Jadi tidak ada kata lain, tidak ada pilihan. Kita harus dalam suami istri itu harus saling mengasihi, harus saling
tidak mau ego kita, tetapi kita harus saling mengasihi, ya. Jadi nanti mungkin si Yandi tidak pernah bermasak, ya, di rumah, tidak pernah mencuci piring. Sekarang waktunya akan mulai terjun. Kalau Naomi tidak bisa mengerjakan, Yandi akan turun mengerjakan, ya. Nanti kalau si Yandi misalnya tidak memasak, Naomi bisa masak, Naomi harus turun tangan belajar bermasak, ya. Jadi itu. Jadi tidak ada istilahnya pura-pura tidur, ya, tidak mau bermasak karena merasa laki-laki. Tidak ada, ya. Jadi sekarang harus kerjasama, ya. Kalau memang hujan. Ya, jadi tapi saya bisa memahami bahwa kalau yang laki-laki berdiri pasti ada kata-kata penyerahan. Nah, saat ini saya ini tidak mendengar juga tadi apakah posisi saya ini menerima atau menasehat. Ya, kalau nasihat ini memang ada apa namanya kemudahannya, ada kesulitannya. Ya. Sebab nasihat ini kadang-kadang sama pandai rencana dengan dok. Ada penilaian kamu di kawan nak buah merah pria. Jadi contoh-contoh anu. Makanya yang kemudian kalau kita menasihat ini ya ada apa namanya beban, bahkan juga kita mudah-mudahan ya yang kita sampaikan itu bisa ada manfaatnya untuk keluarga baru ini. Ya, jadi yang pertama seperti saya katakan tadi, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kalau kedua belah pihak ini telah sama-sama memikul beban dari rencana kegiatan pelaksanaan pernikahan anak terkasih mereka. Saya katakan beban sebab ini pasti ada mengeluarkan segala biaya yang cukup besar, ya. Jadi kedua belah pihak, ya. Jadi bukan hanya pihak laki-laki, bukan hanya pihak perempuan, dan di samping tenaga, pikiran, dan termasuk juga biaya. Pada malam hari ini juga kami sekeluarga juga mengundang juga keluarga, seluruh keluarga dan undangan untuk menghadiri pada malam hari ini dalam rangka ucapan syukur. Dan saya mengucap syukur juga kepada pendeta Kasliati yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kedua belah pengantin atau mereka sudah rumah tangga karena sudah diteguhkan oleh pendeta. Mudah-mudahan apa yang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kepada Yandi dan Naomi itulah bahan pelajaran mereka untuk mereka menempuh rumah tangga yang baru ini. Dan saya pribadi juga dan saya dengan rumah Naomi tanggal 30 hari ini menambah anak 5, pertama 4 sekarang 5, karena Yandi kami sudah mengaku anak kami. Mudah-mudahan mulai hari ini dia sudah bebas di rumah, jangan sampai malu-malu lah. Kita anggap sebagai anak dan menerimalah kami sebagai orang tua, biarpun kami yang hidup sederhana dan sering berkekurangan, tetapi saya tidak khawatir karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Masalah nasihat pengantin beraya situ segera pincar aja lah. Nah, jadi masalah nasihat pengantin aku menyampaikan kepada Yandi sama Naomi, kunci di dalam berumah tangga yang pertama itulah adalah kejujuran. Apabila di dalam keluarga itu mempunyai kejujuran yang tulus dan ikhlas yang diberikan Tuhan, pasti apa yang kita inginkan, apa yang kita maukan itu pasti akan tercapai. Dan kedua, saya pesan kepada Yandi, apabila ada sembahyang keluarga di rumah untuk sambutan, dia yang mengganti aku. Dia yang mengganti aku, karena sambil belajar mereka supaya mereka tuh lebih berani di dalam gereja,
bermasyarakat, karena kita ini kalau kita tanpa bermasyarakat kita ini susah berhidup. Jadi kita selalu bernaung sama keluarga. Kalau seumpama kita ada apa-apa, tetap sama keluarga yang kita minta tolong. Dan kita juga masalah hubungan kita sama keluarga, sama masyarakat itu harus dijaga. Jangan kita selalu sakiti keluarga, baik omongan, bahkan apa-apa. Karena saya selama ini hidup di desa Lusiron, biarpun saya di orang Nado, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Gali, Naomi sama Yandi ini banyak sekali mereka berpartisipasi, baik tenaga mereka, saya tidak bisa membalasnya, hanya Tuhan yang bisa memberikan limpahan kepada mereka. Dan juga saya pesan kepada Yandi, apalagi mereka ini masih kuliah, pasti banyak sekali tantangan yang rintangan yang mereka alami di dalam mereka menempuh pendidikan mereka. Tetapi kuncinya itu adalah yang pertama tujuan itu adalah kejujuran. Itu ada yang kita tetapkan, selalu berdoa, selalu gereja lah tempat kita bernaung. Kalau seumpama kita ada berbuat salah, kalau kita datang ke gereja, pasti Tuhan selalu memberikan jalan dan tidak butuh pemikiran kita, karena kita selalu datang di dalam gereja. Karena ibarat gereja itu, kalau kita sudah bangun, kalau kita tidak datang ke gereja sembahyang, percuma juga kita membangun gereja. Tetapi saya mau himbau kepada anak kami yang di Somanomi, mudah-mudahan mereka selalu taat datang ke gereja dan selalu berkoordinasi sama jemaat-jemaat supaya lebih dewasa memahami kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita orang Kristen, kalau kita tidak memahami masalah firman Tuhan, itu agak sia-sia kita jadi orang Kristen. Jadi ayat-ayat Alkitab yang ada di Alkitab itu kita harus mempelajari. Umpama cara itu semua ada di Alkitab. Kata itu Tuhan sudah memberitakan di firman Tuhan. Tinggal kita mempelajari, mempelajari yang baik. Sebagaimana permohonan dari kedua mempelai atas nama Yandi Baptis Pratama dan Naomi Angela Inamberan, mohon dicatat perkawinan mereka yang pada hari ini akan kita laksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004 bahwa tertibnya administrasi kependudukan. Semua warga negara Indonesia yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama wajib untuk melaksanakan pencatatan sipil. Untuk pencatatan sipil pada siang hari ini kami hanya mewakili dari bidang pencatatan sipil. Siapapun bidang pencatatan sipil kita bisa mewakili sebagai pejabat pencatatan sipil. Adapun data yang disampaikan karena sudah dipersilahkan kami bisa, kami tidak perlu ulang membaca. Jadi kita hanya penandatanganan register akta pencatatan sipil sesuai dengan permohonan yang disampaikan ke Dinas Dukcapil. Kedua orang tua dan saksi sudah ada hadir bersama kita di sini. Kita mulai penandatanganan register kutipan akta pencatatan sipil ini, yang pada siang hari ini juga akan kami serahkan kutipan pencatatan sipil ini. Bentuknya dua ini isinya sama, suami dan istri isinya sama, tapi keperluannya sama-sama bisa digunakan. Karena kami buat dua, mungkin aturan dari pusat bahwa dua, maksudnya kalau berbeda tempat bisa dipergunakan dengan tujuan yang sama.
Selanjutnya misalnya kemudian ini kami sampaikan ke mempelai yang sudah disebutkan bahwa setelah ini, karena ini untuk permohonan ini masih mengikuti kartu keluarga orang tua, jadi nanti di fotokopi kutipan akta perkawinan ini baru dilampirkan kartu keluarga kedua orang tua yang asli, sampaikan ke Dinas Dukcapil untuk pembuatan akte keluarga tersendiri. Nanti si Andi selaku kepala keluarga dan Naomi selaku istri sudah wajib memiliki kartu keluarga sendiri. Semenjak selesai pencatatan sipil ini boleh dilakukan. Dan syarat yang diperlukan hanya fotokopi kutipan akta perkawinan dari Dukcapil ini. Jadi baiklah, kita akan menandatangani